Baik, selanjutnya di sini kelompok kami membahas mengenai materi. Yang pertama ada pengertian pelaksanaan program bimbingan. Yang kedua ada pengertian evaluasi program bimbingan pembelajaran. Yang ketiga ada aspek yang dievaluasi pada program bimbingan. Yang keempat ada langkah-langkah evaluasi program bimbingan dan konseling. Yang terakhir ada peran guru terhadap bimbingan dan konseling dan tindakan yang dilakukan. Baik, selanjutnya di sini saya akan membawakan materi mengenai pengertian pelaksanaan program bimbingan. Program bimbingan dan konseling adalah kumpulan rencana kegiatan pelayanan bimbingan konseling yang disusun berdasarkan pada kebutuhan peserta didik pada suatu periode tertentu. Periode tersebut bisa dalam rentang tahunan, semesteran, bulanan, mingguan, dan harian. Selanjutnya, di sini saya akan membawakan materi mengenai pengertian evaluasi program bimbingan dan konseling. Evaluasi bimbingan dan konseling merupakan upaya untuk menentukan derajat kualitas pelaksanaan program, kegiatan bimbingan dan konseling. Evaluasi kegiatan bimbingan dan konseling mempunyai dua tujuan, yaitu secara umum dan secara khusus. Tujuan umum evaluasi bimbingan dan konseling adalah untuk mengetahui ketercapaian pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling, sedangkan tujuan khusus dari evaluasi bimbingan dan konseling adalah untuk mengetahui ketercapaian program sesuai dengan jabaran atau butir-butir kegiatan program layanan yang telah disusun dalam program bimbingan dan konseling. Misalnya, program pengumpulan data, kegiatan bimbingan karir, konseling individual, dan konseling kelompok, dan lain-lainnya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk Desa, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek yang dievaluasi pada program bimbingan. Aspek dari proses evaluasi kegiatan bimbingan konseling ada dua macam, yaitu penilaian proses dan penilaian hasil. Untuk aspek-aspek yang perlu dievaluasi dalam program bimbingan dan konseling diantaranya, yang pertama ada kesesuaian antara program dan pelaksanaan, yang kedua keterlaksanaan program, yang ketiga hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program tersebut, yang keempat dampak dari kegiatan bimbingan konseling, kelima bagaimana respon yang terjadi, keenam personil yang terlibat, dan yang terakhir perubahan-perubahan yang terjadi serta lingkup luasnya. Selanjutnya ada langkah-langkah evaluasi program bimbingan. Dalam pelaksanaannya, evaluasi program bimbingan dan konseling dapat ditempuh dengan 6 langkah, yaitu yang pertama, merumuskan masalah. Yang kedua, mengembangkan atau menyusun instrumen pengumpulan data. Yang ketiga, mengumpulkan dan menganalisis data untuk mengetahui program mana saja yang sudah atau belum terlaksana, dan program apa saja yang sudah atau belum mencapai hasil. Dan yang terakhir, melakukan tindak lanjut baik dengan memperbaiki program yang kurang tepat maupun dengan mengembangkan atau menambah atau merubah sesuatu hal yang dapat menunjang keefektifan program. Selanjutnya, ada peran guru terhadap bimbingan dan konseling. Sebagai personil yang ahli dalam bidang pengajaran, mereka disiapkan, dididik, dan ditugaskan untuk mengajar, yang setiap hari berinteraksi dengan siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Maka peranan guru dalam bidang bimbingan sangat besar. Peranan itu bisa bersifat aktif dan langsung, yaitu berupa pemberian tindakan pengarahan belajar, memberikan informasi-informasi belajar,
dan peranan lain yang tidak bersifat langsung, yaitu memberikan kemudahan atau penciptaan situasi belajar yang menyenangkan, sehingga siswa menjadi bergairah dalam belajarnya. Selanjutnya ada tindakan yang dilakukan di dalam peran guru terhadap bimbingan dan konseling. Yang pertama, mengembangkan iklim ke kelas yang bebas dari ketegangan dan yang bersuasana membantu perkembangan siswa. Yang kedua, memberikan pengarahan atau orientasi dalam rangka belajar yang efektif, baik secara khusus dalam bidang studi yang diajarkannya, maupun secara umum dalam keseluruhan persekolahan. Yang ketiga, mempelajari dan menelaah siswa untuk menemukan kekuatan, kelemahan, kebiasaan, dan kesulitan yang dihadapinya, terutama dalam hubungan dengan bidang studi yang diajarkannya. Dalam hal ini, guru merupakan orang yang utama dan pertama yang dapat memberikan informasi kepada siapapun yang memerlukannya. Yang keempat, konseling tak resmi atau konsultasi kepada siswa yang menghadapi kesulitan tertentu, terutama dalam hubungannya dengan bidang studi yang diajarkannya. Guru dapat pula memberikan konsultasi dalam pengarahan siswa untuk memilih program belajar tertentu. Dan yang kelima, menyajikan informasi tentang masalah pendidikan dan jabatan. Guru dalam memberikan pelajaran dapat memadukan berbagai informasi yang sangat berguna bagi siswa dalam hal perencanaan, kelanjutan belajar, dan perencanaan pekerjaan setelah lulus dari sekolah yang bersangkutan. Selanjutnya. Nah, adapun kesimpulan dari materi ini. Peran guru sekolah dasar dalam layanan bimbingan dan konseling dapat berupa tindakan bimbingan dengan cara langsung diberikan kepada peserta didik, semisal berupa pemberian pengarahan cara belajar yang baik, memberikan informasi tentang sekolah sambungan setelah tamat SD, cara mempersiapkan diri menghadapi ulangan atau ujian. Kegiatan bimbingan lainnya bisa pula tindakan yang tidak bersifat langsung, akan tetapi berupa penciptaan situasi dalam aktivitas utamanya, yakini ketika para guru melakukan pembelajaran sehingga peserta didik menjadi lebih nyaman, bergembira, jauh dari rasa tekanan dan dalam belajarnya. Misalnya memperhatikan dengan sungguh-sungguh apa yang menjadi minat dan perhatiannya, berusaha mengenal karakter setiap peserta didiknya, mendiskusikan persoalan apa yang sedang dialaminya untuk memperoleh solusi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Baik, demikianlah presentasi yang kami bawakan. Bila ada kesalahan kata maupun ucapan, kami ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya.